Oke, baiklah, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Hari ini kita akan mempelajari pengertian, tujuan, manfaat, dan proses memanage strategi bisnis. Yang pertama adalah pengertian manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hussein Umar, manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, yaitu formulating, penerapan implementing, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Jadi, strateginya dibuat, diterapkan, lalu dievaluasi. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil, keputusan-keputusan strategi-strategi yang kita ambil, itu berfungsi mencapai tujuannya di masa mendatang. Yang kedua, menurut Lawrence Jauss dan William Gluck, manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Jadi intinya sama, keputusan-keputusan yang kita ambil, strategi-strategi yang kita terapkan, itu harus efektif dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. Goalnya apa? Yang ketiga, menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Jadi, manajemen strategi itu emang intinya untuk mencapai tujuan. Strategi-strategi yang kita terapkan, yang kita rumuskan, yang kita laksanakan, dan kita evaluasi, itu apakah bisa mencapai tujuan perusahaan kita. Tujuan perusahaan berarti adalah profitabilitas. Umumnya ya. Nah, yang terakhir menurut Ismail Solihin, manajemen strategi adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategi perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif, advance. Selanjutnya, tujuan manajemen strategi. Yang pertama, untuk mengimplementasikan dan melakukan evaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan efisien. Jadi, strategi yang sudah kita pilih, yang sudah kita tetapkan, itu kita implementasikan, kita lakukan, kita laksanakan, sehingga bisa kita evaluasi apakah strategi itu sudah efektif atau belum, sudah efisienkah atau belum. Yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan koreksi, dan penyesuaian jika ditemukan penyimpangan dalam implementasi strategi. Jadi, strategi itu yang sudah kita implementasikan, yang sudah kita terapkan tadi, itu dievaluasi. Makanya ada mengevaluasi kinerja, meninjau ulang, mengkaji ulang, dan kita lakukan koreksi dan penyesuaian. Jika strategi yang kita terapkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tujuannya tidak tercapai, dan strategi tersebut tidak efektif maupun tidak efisien. Yang ketiga, untuk membuat strategi baru yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan
eksternal. Ketika kita membuat strategi, lingkungan luar perusahaan atau lingkungan eksternal itu situasi dan kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya, lingkungan kita di luar ada kebanjiran. Kita pas membuat strategi perusahaan, kita mau marketingnya ke daerah A, B, C, D. Tapi di saat kita melaksanakan strategi kita, melaksanakan planning kita, ada situasi yang di luar kendali kita. Misalnya banjir, kebijakan pemerintah berubah, dan sebagainya. Berarti strategi kita harus kita ubah, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Makanya di dalam kita membuat strategi, planning kita itu harus ada planning A, planning B, planning C. Sehingga kalau kita udah pilih planning A, di suatu saat situasinya berubah, kondisinya berubah, kita bisa beralih ke planning B. Jadi kita udah terapkan. Jadi bisa kita evaluasi di tengah jalan. Yang keempat, untuk meninjau ulang kekuatan dan kelemahan organisasi, melihat peluang dan ancaman dalam bisnis. Ini adalah teknik SWOT. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, peluang itu opportunity, dan ancaman itu adalah threat. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi luar dan situasi kondisi di dalam perusahaan. Kalau situasi kondisi di dalam perusahaan berarti kita bisa menilai kekuatan kita apa, kelebihan kita apa dibandingin organisasi lain. Terus kelemahan kita juga apa dibandingkan organisasi lainnya. Nah, terus kita lihat lingkungan eksternal. Berarti kita lihat peluang apa yang ada di luar. Kesempatan-kesempatan apa yang bisa kita ambil. Terus kita lihat juga ancamannya. Ancaman apa dari perusahaan sejenis, dari organisasi yang menjadi saingan kita, ancamannya apa. Jadi kita bisa lihat kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi lain terhadap bisnis kita. Yang kelima, agar organisasi dapat berinovasi atas produk atau layanan sehingga bisa terus diterima oleh konsumen secara berkesinambungan. Jadi tidak serta-merta kita di tahun 2020 kita tetapkan strategi kita A. Di 2021 bisa jadi trennya berubah. Masyarakat pinginnya produknya apa? Produk Korea misalnya di tahun 2020. Tapi tren di 2021 bisa aja produk untuk produk dari negara lain. Misalnya negara Vietnam. Jadi kita harus bisa inovasi. Apa kehendak konsumen, apa yang harus kita buat. Jadi kita ngikutin konsumen sehingga konsumen jadi loyal terhadap perusahaan kita. Jadi tidak serta-merta kita harus berpatokan dengan strategi kita saat ini. Strategi itu bisa berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi yang ada. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, manfaat finansial. Di dalam penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam manajemen strategi lebih menguntungkan dan sukses daripada yang tidak menerapkan manajemen strategi. Bisnis yang mengikuti konsep manajemen strategi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam meningkatkan penjualannya, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan produktivitas apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan kegiatan perencanaan yang sistematis. Jadi, kalau kita sudah buat strategi kita, otomatis penjualan kita meningkat. Kalau penjualan meningkat, otomatis profit kita meningkat juga. Untuk meningkatkan profit, produktivitas harus efektif. Jadi penjualan meningkat, profitnya meningkat. Sehingga produktivitas yang harus dihasilkan juga ikut meningkat.
Jadi, kita bisa menerapkan planning-planning kita, strategi-strategi kita di dalam perusahaan. Ini manfaat finansialnya. Adapun manfaat finansial dari manajemen strategi, yaitu tadi, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, peningkatan produktivitas. Yang kedua, manfaat non-finansial. Selain manfaat finansial, manajemen strategi menawarkan manfaat tidak berwujud lainnya kepada perusahaan. Misalnya apa aja? Meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal. Kalau kita setiap waktu melihat, merubah planning-planning kita melihat lingkungan eksternal, otomatis kita sadar apa sih yang mengancam kita dari perusahaan sejenis atau perusahaan saingan kita. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang strategi pesaing. Jika kita sudah tahu ancaman orang lain, otomatis kita tahu strategi pesaing itu apa ya. Kita lihat mereka mengincar apa dulu ini. Oke? Nah, selanjutnya mengurangi resistensi terhadap perubahan. Jadi, resistensi kita untuk melakukan perubahan itu kita kurangin. Yang keempat, pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan imbalan kinerja. Berarti, kalau imbalan kita mintanya lebih, otomatis kita harus ada kinerja yang lebih baik juga. Sehingga kayak tadi, kalau peningkatan penjualan otomatis imbalan kita jadi naik. Karena kan kinerja kita meningkat, produktivitas kita juga meningkat. Peningkatan kemampuan pencegahan masalah dari suatu organisasi. Lihat, tadi strategi itu kita bisa melihat kelemahan kita dan mengukur kekuatan kita. Sehingga jika suatu organisasi bisnis kita mengalami suatu kendala, kita bisa cegah. Masalahnya apa ya? Apakah orangnya kebanyakan? Itu suatu kelemahan. Kebanyakan orang berarti kerjanya tidak efektif. Jadi kita bisa melakukan pemangkasan. Nah, selanjutnya peningkatan interaksi di antara manajer di semua tingkat divisi dan fungsional. Jadi antara divisi pemasaran, divisi produksi saling berinteraksi. Misalnya, yang divisi marketing mau meningkatkan penjualan, sehingga dia harus berinteraksi dengan divisi produksi juga. Karena kalau marketing mau meningkatkan penjualan, otomatis bagian produksi juga harus tahu. Jadi bagian produksi bisa meningkatkan produksinya juga untuk mengimbangi permintaan dari divisi marketing. Nah, terus dan tingkat fungsional. Nah, fungsional itu adalah fungsi lini antara manajer produksi dengan direktur keuangan juga bisa berinteraksi. Misalnya, direktur keuangan melihat penjualan marketing tahun ini menurun. Berarti tidak harus ke direktur pemasaran atau direktur marketing. Tapi dia bisa ke manajer marketing, menanyakan kendalanya apa, dan ke bagian produksi. Bisa. Jadi nggak harus sesama tingkat. Bisa antar tingkat maupun antar divisi. Yang terakhir, meningkatkan ketertiban dan disiplin. Kalau kita sudah menetapkan strategi, berarti kan ada SOP-nya. Sehingga perusahaan menjadi lebih tertib dan disiplin untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Cara efektif menyusun strategi bisnis. Yang pertama, berpikir kritis. Seseorang yang berpikir kritis akan lebih mudah dalam mengetahui masalah-masalah yang ada saat ini. Dengan mengetahui suatu masalah, seseorang nantinya akan berusaha mencari jalan keluarnya. Jadi, makin banyak masalah yang ditimpa, berarti ingat pepatah, makin Tuhan tidak menguji hambanya lebih dari kemampuannya. Jadi, kalau suatu perusahaan menghadapi masalah yang beruntun,
suatu saat dia pasti bisa mencari jalan keluar. Oh, ini saya pernah ngalamin masalah seperti ini. Berarti saya udah tahu, kemarin saya melakukan ini dan ternyata gagal. Saya harus melakukan begini rupanya untuk keluar dari masalah tersebut. Jadi makin banyak masalah, harusnya perusahaan itu makin dewasa. Makin dewasa sehingga bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, dalam menjalankan strategi yang baik, seseorang perlu berpikir kritis untuk dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam lingkungan internal maupun eksternal, sehingga akan mengurangi risiko kegagalan dalam bisnis. Kalau bisa mengidentifikasi masalah internal, masalah dari eksternal, otomatis kita udah tahu resiko kalau kita gagal menghadapi masalah tersebut apa. Sehingga kita pasti akan berusaha mencari jalan keluarnya. Realistis, berpikir kritis. Nah, yang kedua, berpikir kreatif. Dalam melakoni usaha bisnis, kita dituntut untuk berpikir kreatif, terutama dalam menentukan jenis produk atau barang yang akan diproduksi. Keunggulan suatu produk atau jasa serta kebutuhannya dalam kehidupan masyarakat akan membantu menarik minat mereka untuk menggunakannya. Contohnya apa? Kita perusahaan apa? Perusahaan game. Kalau zaman dulu, game 2 dimensi masih oke. Tapi seiring berjalannya waktu, game-game sekarang bisa 3 dimensi, bahkan 4 dimensi. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat, kita harus tetap berinovasi, harus kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat jadi menarik minatnya untuk menggunakan produk kita. Itu contoh untuk game. Karena kalau kita tetap aja game 2 dimensi, ya nggak bakalan laku. Zaman dulu, oke. Contohnya apa? Tetris 2 dimensi. Terus masuk ke PlayStation untuk yang udah 3 dimensi. Sekarang udah virtual, intelligent kan? AI. Sudah bergerak dengan tubuh, layarnya jadi ikut bergerak. Itu kebutuhan masyarakat sekarang, kita harus kreatif. Jangan terpaku aja. Contohnya kayak Nokia. Nokia tidak kreatif dan tidak berpikirnya kritis. Di saat dulu Nokia bilang, ya sudah, saya udah ini, nggak masalah. Wong saya paling laku kan. Tiba-tiba dihantam dan akhirnya sekarang Nokia kalah sama Android. Makanya kita harus bisa kritis dan kreatif. Yang selanjutnya, berani mengambil resiko. Bisnis adalah dunia yang keras, penuh lika-liku, dan tidak ada yang berjalan mulus. Untuk memulai suatu bisnis, dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil resiko. Orang yang ragu akan mengalami kesulitan, bahkan untuk memulainya sekalipun. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, seorang yang berani mengambil resiko juga perlu bekerja keras agar usaha yang dijalankan berbuah manis. Ingat, high risk, high return. Makin tinggi resiko yang kita ambil, keuntungan atau pendapatan yang kita peroleh makin tinggi. No pain, no gain. Kalau tidak sakit, tidak jatuh, tidak ada hasilnya. Ingat, jadi jangan putus asa. Misalnya kita sudah mengalami kesulitan, di tahun ini kita masih tidak berhasil mencapai tujuan perusahaan, di situasi selanjutnya, di masa depan, kita harus berusaha lebih semangat lagi, lebih kerja keras lagi untuk mencapai tujuan kita. Ingat, high risk, high return. Kalau Anda cuma ongkang-ongkang kaki, malas-malasan, tidak bekerja keras, itu tidak ada. Karena high risk, high return. Makin Anda sakit,
Makin Anda ditempa, makin banyak masalah, makin Anda bisa memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya yang keempat, berpikir terbuka dan oportunis. Berpikir terbuka sangat penting dalam bisnis, terutama melihat bisnis Anda dalam sudut pandang yang berbeda untuk memunculkan ide-ide yang baru. Orang yang berpikir terbuka akan lebih mudah bangkit dan membangun terhadap kritik dari orang lain. Seseorang yang oportunis akan lebih mudah dalam mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Ini saling berkaitan dari yang awal tadi. Ingat, kita harus berpikir kritis, berpikir realistis. Terus kita harus bisa kreatif, kita berani mengambil resiko, dan kita harus berpikir terbuka. Karena kalau kita udah berpikir terbuka dan kita bisa oportunis, kita bisa memanfaatkan peluang-peluang kita di masa depan itu apa. Oh, produk ini belum ada di pasaran. Nah, saya bisa buat. Terus, kita harus juga bisa berpikir terbuka. Nggak mudah jatuh bila kita mengalami kegagalan. Berarti kita harus tetap kreatif. Sehingga biarpun kita dicemooh orang lain, produk kita tidak dilirik sama orang lain, kita tetap berusaha memasarkannya. Karena kita harus bisa berpikir terbuka. Biarpun kritik-kritik orang lain. Kritik-kritik dari saingan. Contohnya apa? Contohnya produk Samsung dan Apple. Saling sindir-menyindir, saling mengkritik. Produk saya lebih bagus dari dia. Produk saya lebih bagus dari dia. Oke, itu tidak ada masalah. Yang penting kita harus tetap optimis. Kita harus oportunis. Lihat peluangnya. Apple membuat seperti demikian, Samsung harus buat demikian. Ingat. Yang kelima menjadi orisinil. Ciptakan produk yang dapat menjadi ciri khas dari usaha yang Anda geluti tanpa perlu menjiplak orang lain. Karena itulah yang membedakan produk kita dari produk lain di mata konsumen. Ingat, the first is the leader. Yang pertama adalah pemimpinnya. Contohnya, kita membeli air mineral. Sekarang kita nyebutnya apa? Aqua. Aqua, biarpun kita belinya merek lain. Karena yang pertama itu Aqua, yang air kemasan. Contohnya lagi, kita membeli mie instan. Sebutannya beli Indomie. Beli Indomie. Padahal merek yang lain ada. Super Mie, mie sedap, Sari Mie. Tapi jarang kita dengar. Kalau ditanya, beli apa? Mie, Indomie. Rata-rata. Dan sampai sekarang, Indomie tetap masih jadi leader di perusahaan mie instan. Karena pangsa pasarnya masih ada sekitaran 30%-an atau sampai 50%-an. Contoh selanjutnya, sepeda motor. Sepeda motor mereknya apa? Honda. Padahal Honda itu bukan merek sepeda motor. Bisa mobil juga. Tapi orang-orang kita di Indonesia khususnya nyebutnya Honda. Karena yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Honda. Kawasaki, yang lain, Yamaha, dan teman-temannya itu kemudian. Sehingga orang taunya, kamu naik apa tadi ke kampus? Naik Honda. Padahal yang dipakai Kawasaki. Makanya, the first is the leader. Di sini ada tahapan-tahapan atau proses manajemen strategi. Yang pertama, strategic intent. Selanjutnya, strategic formulation. Sehingga lanjut ke implementasi strategi. Dan berakhir di strategi evaluation.
Model-model manajemen strategi. Ada beberapa proses. Proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Proses 1 ini adalah membina, menentukan visi dan misi perusahaan. Ingat, visi adalah vision, cara pandang. Cara pandang berarti tujuan ke depan. Vision, kita melihat ke depan. Tujuan kita apa? Kalau misi, itu adalah tindakan kita untuk mencapai visi tersebut. Jadi ingat, visi dan misi katanya hampir sama, tapi berbeda artinya. Visi adalah cara pandang kita ke depan untuk menentukan tujuan. Visi itu adalah vision, tujuan, cara pandang. Sedangkan misi adalah tindakan. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses yang kedua, nilai lingkungan internal dan eksternal. Inilah yang kita namakan dengan teknik SWOT. Kita nilai kelemahan kita, kekuatan kita, peluang yang terus kita nilai juga lingkungan eksternal. Apa peluangnya, apa ancaman dari luar. Kita harus lihat. Selanjutnya kita masuk ke proses yang ketiga. Prosesnya itu objektifnya itu adalah jangka panjang. Untuk kelangsungan strategi jangka panjang. Sehingga harus ada penyusunan, harus ada penilaian strategi, dan kita pilih strateginya. Sehingga kita bisa menentukan kebijakan perusahaan. Proses yang keempat, implementasi strategi. Antara lain kita implementasikan program-program strategi yang sudah kita buat. Terus kita implementasikan anggaran-anggaran kita. Kita implementasikan prosedur-prosedurnya, SOP-SOP yang telah kita tetapkan. Yang terakhir, evaluasi dan pengendalian strategi. Kita lihat apakah strategi kita sudah efektif atau belum, apakah strategi kita sudah efisien atau belum. Kalau belum, kita tentukan strategi yang lebih baik lagi ke depannya. Bila tidak seperti yang dikehendaki, otomatis kita balik lagi ke proses kedua. Mulai dari yang kedua. Kalau misalnya visi dan misi kita masih tetap sama, kita lanjutin. Nilai lingkungan internal, nilai lingkungan eksternal. Terus kita tentukan strateginya, buat strateginya. Strategi A, B, C, D. Setelah itu kita implementasikan ulang, kita evaluasi lagi. Jika sudah seperti yang dikehendaki, oke, berarti implementasi kita untuk ketepatnya tetap gunain yang itu. Tergantung, ingat, strategi itu tergantung situasi dan kondisi yang ada. Strategi bisa berubah-ubah sesuai permintaan konsumen, sesuai lingkungan dan situasi maupun kondisi yang kita hadapi. Tahapan-tahapan proses manajemen strategi. Tadi kan ada strategic intent, membuat strategi, mengimplementasikan strategi, mengevaluasi strategi. Ini dia, tujuan strategis. Ini merupakan langkah awal dalam proses manajemen strategi, di mana di dalamnya terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama, menentukan visi. Visi adalah tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang. Tadi saya sudah jelasin. Vision, tentukan visinya apa. Yang kedua, menentukan misi. Apa tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini menyatakan peran organisasinya di dalam masyarakat. Yang ketiga, mendefinisikan bisnis. Menjelaskan tentang posisi bisnis dalam suatu kelompok konsumen.
dan fungsi bisnis terhadap konsumen. Kita mau bergerak di bidang apa? Yang keempat, model bisnis. Ini menjelaskan tentang bagaimana cara bisnis akan menghasilkan pendapatan. Bagaimana kita akan menghasilkan pundi-pundi uang dari bisnis kita. Yang terakhir, sasaran yang ingin dicapai. Berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan kinerja organisasi atau perusahaan. Jadi sasarannya apa aja. Yang kedua, setelah kita tadi ini tujuan-tujuan strategic intent, kita masuk ke formulasi strategi. Pada tahap ini, organisasi akan melakukan pengembangan visi dan misi, melakukan analisis SWOT, menentukan dan menetapkan tujuan jangka panjang, serta membuat beberapa strategi alternatif yang paling sesuai untuk diterapkan. Jadi ini adalah strategi-strategi. Strategi A, strategi B, strategi C. Dalam kondisi ini strategi A, dalam kondisi ini strategi B, dalam kondisi yang ini strategi C. Jadi ada beberapa alternatif strategi yang akan kita terapkan. Terus yang ketiga, menerapkan strategi. Setelah strategi A, B, C tadi dibuat, diformulasikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, pada saat ini, pada tahap menerapkan strategi, strategi yang telah ditetapkan kemudian diimplementasikan. Misalnya, kita rancang struktur organisasinya, distribusi sumber dayanya bagaimana, kebijakannya apa-apa aja, pengembangan proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya manusia, usaha pemasaran, dan lain-lainnya. Jadi di sini adalah penerapan strategi. Yang terakhir, mengevaluasi strategi. Lingkungan terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala. Tujuannya untuk melihat faktor-faktor, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Ada 3 kegiatan utama dalam evaluasi strategi. Di antaranya, mengkaji ulang berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan perumusan strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Jadi kita lihat faktor-faktor internal dan eksternal, apakah masih sesuai dengan strategi yang kita buat, situasi internalnya, situasi eksternalnya, situasi internalnya, situasi eksternalnya, apakah masih sesuai dengan strategi yang kita terapkan. Kalau tidak, berarti kita bisa ubah. Terus, mengukur kinerja saat ini. Apakah kinerjanya sudah efektif, apakah kinerjanya sudah efisien. Kalau belum, kita ubah strategi kita supaya kinerjanya lebih baik, lebih produktivitas, sehingga profitabilitasnya, profitnya meningkat. Melakukan upaya perbaikan terhadap kekurangan kinerja sebelumnya demi keberhasilan di masa depan. Jadi kinerjanya kita tingkatkan sehingga profitnya jadi naik, tujuan perusahaan kita semakin dekat. Nah, untuk materinya ini udah pengertian manajemen strategi, tahapan-tahapannya, tujuannya, manfaatnya, dan model-model manajemen strategi. Saya sudah jelasin. Oke, selanjutnya silakan nanti ada pertanyaan maupun sanggahan kita di kolom diskusi. Oke, untuk materinya cukup sekian. Ada tugas di Google Classroom, silakan dikerjakan. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Thank you.